爹，是我啊，我是冠儿啊。多年不见，没想到你武功有很大的长进啊！哼，欧阳锋，你的功夫也不错，不过比起我来，那还是差。用力踢下去，然后马上。 Tak memiliki pilihan lain, Nonalung memutuskan menutup paten pintu masuk dengan menyuruh Yoko keluar agar dapat menjalani hidup penuh kebebasan di dunia luar. Sedangkan dirinya akan berusaha melawan dan bertahan hidup bersama Limocho di dalam perguruan sekte makam kuno. Tak kuat berpisah dengan Nonalung, Yoko memutuskan kembali dengan janji akan hidup semati dengannya. Rasakan jika rasa antara murid dan guru makin hari makin berbeda. Nonalung menanyakan pada Yoko apakah ia cinta dan sayang padanya. Tanpa ragu, Yoko menjawab dan bersumpah jika dirinya mencintai wanita lain maka ia siap mati terbunuh di tangan Nonalung. Mendengar kesetiaan sumpah tersebut, Nonalung meminta Yoko untuk memeluk erat dirinya. Sadar jika hubungan mereka bukan seperti guru dan murid, Limocho meminta Nonalung menunjukkan tanda keperawanan di hadapannya. Namun, setelah menunjukkan tanda tersebut, Nonalung melesatkan serangan ke arah mereka sebab dirinya sangat iri pada Nonalung yang mendapatkan jurus sutra hati serta pria yang baik hati seperti Yoko. Melihat keadaannya yang semakin melemah, Nonalung mengajak Yoko bersembunyi di dalam peti mati agar lebih aman dari kejaran Limocho. Namun di sana mereka menemukan sebuah petunjuk tulisan yang sengaja dibuat oleh leluhur pendiri perguruan Kuanzhen yang mengatakan bahwa ada sebuah jurus legendaris yang dapat mengalahkan kehebatan kungfu sutra hati. Penasaran dengan petunjuk tersebut, Nonalung dan Yoko berusaha mencari jalan menuju kuil tempat rahasia bawah tanah yang selama ini belum pernah mereka masuki. Dan benar saja, di sini Yoko berhasil menemukan dan bergegas masuk ke dalam kuil tersebut. Setibanya di dalam, mereka melihat lukisan kitab 9 bulan atau 9 yin serta peta petunjuk jalan untuk keluar dari dalam perguruan sekte makam kuno. Namun secara tiba-tiba inilah mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan Limocho di saat mereka hendak keluar meninggalkan perguruan. Paham dengan maksud tersebut, Limocho mendesak Nonalung agar membawa dan menuntun jalan untuk keluar dari dalam perguruan. Ya, di dekat kaki Gunung Zonnan inilah Yoko membuat gubuk sederhana bersama Nonalung untuk menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Tak hanya keharmonisan dan keromantisan, mereka juga mengasah teknik pedang ganda yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Nonalung yang merasa bahwa kemampuan kungfunya masih kalah hebat dengan pendekar Gaujing dan Huang Rong. Ia mengajak Yoko untuk kembali ke dalam perguruan sekte makam kuno mempelajari jurus kungfu 9 bulan yang sudah dituliskan oleh Huang Chong yang sebelumnya. Di pertengahan latihan inilah Yoko dan Nonalung terkejut melihat sebuah kotak yang terjatuh.
Yang mana kotak tersebut merupakan surat yang ditulis Wang Chongyang untuk Li Chaoying, kekasihnya. Dalam surat tersebut tersirat rasa penyesalan Wang Chongyang yang telah mengabaikan cintanya demi misinya melawan kerajaan bangsa Jin. Meski Wang Chongyang menang dalam peperangan, namun hatinya tetap gundah yang selalu memikirkan kekasihnya. Setelah Wang Chongyang mendirikan perguruan Quanzhen, ia kembali mendatangi Li Chaoying dengan maksud meminta maaf atas kesalahan yang telah sering mengabaikan perhatian dan cintanya. Karena jengkel dan merasa dipermainkan, Li Chaoying menantang duel untuk membuktikan siapa kungfu yang paling kuat di antara perguruan mereka. Dari kejadian itulah dengan senyap Wang Chongyang masuk ke dalam sekte makam kuno melalui jalur rahasia untuk menuliskan jurus kitab 9 bulan dan menuliskan sebuah petunjuk agar Li Chaoying tahu akan rasa cinta yang besar padanya. Namun hal itu sia-sia ia lakukan sebab kekasihnya mati di saat sedang melakukan meditasi. 女人真是得罪不起。 Setelah benar-benar menguasai jurus kungfu 9 bulan, esok paginya Yoko mengajak Nonalung turun gunung menikmati keramaian pasar dengan segala aktivitas kesibukan para warga yang mencari uang. Karena tak biasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang, membuat Nonalung tak nyaman dengan suasana tersebut. Tentu hal itu berbeda dengan Yoko, yang mana ia merasa tak nyaman hidup penuh keheningan, apalagi kurang bergaul maupun berinteraksi. Paham dengan perasaan tersebut, Nonalung yang selama ini merasa mengurung kebebasan Yoko, dengan sedikit marah, dirinya membentak dan menyuruh Yoko untuk pergi meninggalkannya. Melihat kepergian Yoko inilah terlihat hati Nonalung merasa gundah dan bersalah karena belum bisa memahami perasaan satu sama lain demi terciptanya sebuah kebahagiaan. Di pertengahan jalan inilah Nonalung bertemu dengan kedua pasangan lansia. Di sini mereka menasihati Nonalung dengan mengatakan bahwa sabar dan saling paham merupakan kunci sederhana hidup bahagia bersama seseorang yang dicinta. Benarkan ujangan nasihat tersebut, Nonalung bergegas pergi mencari keberadaan Yoko di ibu kota. Namun setibanya di sana, Nonalung malah dijebak oleh para mucitari dan mengajaknya masuk ke dalam rumah hiburan malam. Khawatir terjadi suatu hal buruk pada Nonalung, si Bing yang tak sengaja lewat ia bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Melihat kenyataan tersebut, si Jing yang memiliki rencana siasat lain tentu ia hanya tersenyum melihat tingkah si Bing yang berani masuk ke dalam rumah hiburan malam. Sadar telah ditipu. Setelah sadar, Nonalung bercerita di hadapan si Bing bahwa ia sengaja turun gunung untuk mencari keberadaan Yoko. Tentu di sini Nonalung sangat sedih karena tak bisa membuat Yoko bahagia dengan caranya. Mengerti bahwa Yoko sangat gemar bermain catur, Nonalung meminta si Bing mengajarinya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yoko mulai khawatir dengan keadaan Nonalung hingga akhirnya ia memutuskan pulang untuk memeluknya. Melihat Yoko kembali, Nonalung menarik mengajaknya masuk sambil menunjukkan permainan catur yang usai ia beli dari pasar. Tentu hal tersebut membuat Yoko sangat senang sambil berkata tak akan meninggalkan Nonalung sendiri dalam kesepian. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat hubungan Nonalung dan Yoko semakin harmonis dan romantis. Namun di balik kebahagiaan sederhana yang mereka buat, berefek pada luka yang tak berdarah di sana. Dalam kondisi hati patah inilah, dengan tiba-tiba si Jing dan murid Quanzhen melesat menyerang si Bing yang dianggap telah berkhianat dengan aturan perguruan. Dalam keadaan terpojok inilah, untungnya Ouyang Feng datang menolong si Bing yang terdesak. Tentu Ouyang Feng mengira jika si Bing ialah Yoko, anak angkatnya. Merasa tak mempunyai bapak orang gila, si Bing mengatakan bahwa aku bukanlah anakmu yang dimaksud.
Di waktu yang hampir bersamaan inilah salah satu murid Quan Zen melapor jika pendeta Kyo telah meninggal dunia akibat usai berduel ilmu kanuragan dengan pendekar tak bernama. Mendengar kenyataan tersebut membuat Si Jing tersenyum bahagia karena memiliki kesempatan besar untuk menjadi tetua sekte di perguruan Quan Zen. Sesampainya di dalam kuil peristirahatan, terlihat Si Jing sangat bangga dan senang. Sebab saat ini dirinya lah yang memegang dan mengendalikan perguruan Quan Zen. Bahkan di sini Si Jing juga berkata akan membunuh Si Bing dengan segera agar pendeta Kyo tak kesepian di alam baka. Bukan sekedar senang, Si Jing juga berniat akan menghapus segala aturan sekte yang bertentangan dengan dirinya. Mendengarkan ungkapan serta kenyataan tersebut membuat pendeta Kyo sangat geram pada Si Jing yang seketika bangun dari meditasinya. Tentu kematian pendeta Kyo hanyalah sebuah tipuan agar dirinya paham betul dengan karakter serta ambisi Si Jing yang sebenarnya. Melihat kelakuannya seperti kambing hitam, pendeta Kyo yang baik hati ia memberi satu kali kesempatan agar Si Jing dapat taubat dan memperbaiki diri di perguruan. Ya, malam harinya Si Jing sengaja menghampiri Si Bing dengan membujuknya untuk minum sebagai tanda permintaan maaf atas segala hal yang usai ia perbuat padanya. Tanpa menaruh curiga, Si Bing menerima minuman tersebut. Dan benar saja, di saat menjalankan tugas patroli malam, terlihat Si Bing kehilangan konsentrasi demam menggigil akibat efek minuman penambah nafsu yang sengaja diberikan oleh Si Jing. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yoko sangat bahagia melihat ayah angkatnya datang di gubuk tempat tinggalnya. Karena sekian lama tak berjumpa, Ouyang Feng mengajak Yoko berlatih kungfu kodok tahap lanjutan agar ia dapat sempurna menguasainya. Tentu di sini Ouyang Feng menotok Nona Lung agar tak mengintip mereka berlatih keterampilan kungfu kodok. Akibat syahwat yang memuncak inilah, dengan tertatih-tatih, Si Bing berjalan menuju keberadaan Nona Lung. Dengan keji inilah, Si Bing melampiaskan hawa nafsunya yang membuat Nona Lung merintih merasa penuh kenikmatan di sana. Keesokan paginya, Yoko membangunkan Nona Lung yang tertidur lelap di luar rumah. Di sini nampak Nona Lung sangat manja pada Yoko semenjak kejadian penuh kenikmatan semalam. Bahkan Nona Lung juga menunjukkan tanda keperawanannya di hadapan Yoko, yang mana saat ini tandanya sudah menghilang, yang berarti dirinya sudah tak lagi perawan. Mendengarkan kenyataan tersebut membuat Yoko bingung, sebab ia tak melakukan hal lebih pada Nona Lung. Nona Lung yang tak ingin statusnya dipanggil guru lagi, ia meminta Yoko agar segera menikahi dirinya. Karena permintaan yang mendadak itulah, tentu Yoko belum bisa mengabulkan keinginan Nona Lung untuk menjadi suaminya. Singkat cerita, keesokan harinya Yoko berusaha mencari kepergian Nona Lung. Di pertengahan jalan inilah, dirinya terkejut melihat murid Quan Zen melakukan penyerangan dengan amat brutal pada seorang wanita. Tak lain, gadis tersebut ialah Yuan Er yang dulunya telah diculik Limo Cho. Merasa kasihan melihatnya, Yoko dengan konyol melesat menunggangi kerbau hitam dengan tujuan melerai pertarungan mereka. Tak bisa menerima atas kekalahan tersebut, para murid Quan Zen kembali melakukan penyerangan untuk melumpuhkan dan menangkap Yuan Er kembali. Mendengar aksi bejat yang hendak mereka lakukan, tentu Yoko tak bisa tinggal diam yang seketika dirinya melesat sambil menggertak mereka agar segera pergi. Yoko yang berniat baik ingin menyembuhkan tulang paha Yuan Er yang patah,
karena malu. Tentu dirinya menolak keras dan lebih memilih menahan sakit daripada disembuhkan oleh Yoko. Di waktu yang bersamaan inilah Li Mocho dan Lin Bao datang untuk menangkap Yuan Er karena telah lancang mencuri kitab 5 racun yang ia dapatkan dari partai sekte pengemis. Untungnya dengan ide cerdik, Yoko berhasil membuat jebakan dan membawa kabur Yuan Er dari sana. Karena tak kuat menahan sakit patah tulang inilah, akhirnya Yuan Er meminta bantuan pada Yoko agar dapat menolong mengobati patah tulang yang ia rasa. Merasa jika Yoko tak seburuk dengan yang dipikirkan, terlihat Yuan Er mulai menunjukkan ketertarikan padanya. Bahkan Yuan Er juga menyerahkan panduan kitab 5 racun agar lebih aman berada di tangan Yoko. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat Yuan Er mencari keberadaan Yoko di rumah penginapan. Namun di sini dirinya tak melihat keberadaan Yoko, yang mana ia hanya menemukan panduan kitab 5 racun yang tergeletak di atas meja. Karena tak ingin kehilangan, Yuan Er bergegas pergi bertanya pada para warga demi menemukan jejaknya. Namun hal tersebut nihil dilakukan, sebab saat ini Yoko sudah pergi jauh untuk mencari keberadaan Nona Lung yang telah lama menghilang sampai berganti musim. Dalam kondisi kedinginan sambil diselimuti kerinduan inilah, Yoko dihampiri sosok pendekar hebat, mantan tetua sekte partai pengemis. Tak lain, pendekar tersebut ialah Ho Qigong, yang merupakan salah satu pendekar hebat dari kelima pendekar terkuat di dunia persilatan. Merasakan aura yang berbeda, Ho Qigong bertanya akan jati diri Yoko berasal. Tentu hal tersebut tak dijawab oleh Yoko karena tak penting untuk diketahui. Ho Qigong yang tetap penasaran, ia kembali mengajukan pertanyaan agar Yoko dapat memberitahu guru yang mengajari dirinya keterampilan ilmu kungfu. Karena tak hanya satu guru, tentu Yoko kebingungan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah memperhatikan dengan jeli karakter pendekar di hadapannya, Yoko baru ingat bahwa orang tua yang sedang bersamanya merupakan pendekar pengemis utara yang dikenal dengan sebutan Ho Qigong. Setelah bercerita panjang akan flashback masa lalu yang masing-masing mereka miliki, Ho Qigong menyuruh Yoko menjaga dirinya di saat istirahat agar ia dapat tertidur dengan lelap. Tentu di sini Yoko sangat takjub, bahkan berkeinginan besar bisa belajar ilmu keterampilan kungfu yang dimiliki Ho Qigong agar ia bisa menjadi pemuda kesatria hebat di masa depan. Tak berselang lama pagi harinya, dengan terkejut, tiba-tiba Ho Qigong mendapat serangan dari Ouyang Feng, si pendekar racun barat. Melihat keterampilan kungfu yang masing-masing mereka miliki sangatlah kuat, Yoko berusaha melerai perduelan mereka agar tak saling terluka. Di sini, Ho Qigong terkagum setelah mendengar Ouyang Feng dipanggil ayah oleh Yoko. Mengetahui jika Ouyang Feng masihlah sinting, Ho Qigong memanggil Ouyang Feng dengan sebutan kodok busuk di hadapannya. Tak berselang lama malam harinya, sembari istirahat inilah Ho Qigong memberitahu jati diri Ouyang Feng yang sebenarnya di hadapan Yoko, bahwa dulu di masa muda Ouyang Feng merupakan pendekar kejam yang banyak melakukan kejahatan. Karena kejahatan di masa lalunya itulah Ouyang Feng mendapat karma yang setimpal akibat mendolimi banyak orang. Tentu, perseteruan antara Ho Qigong dan Ouyang Feng tak selesai sampai di situ. Di saat Yoko tertidur lelap inilah, mereka kembali berduel beradu mekanik untuk membuktikan keterampilan kungfu siapa yang paling kuat dan tangguh antara mereka. Yoko yang tak ingin ikut campur, ia memilih menonton dari jauh untuk melihat teknik gerakan kungfu mereka, yang tentunya perduelan sengit yang mereka lakukan memakan waktu 3 hari 3 malam, yang berakibat fatal jika Yoko tak segera menghentikan. Dalam keadaan terluka inilah
Yoko memohon di hadapan Hokigong untuk tak lagi melakukan duel kembali sebab mereka sudah mengalami luka dalam yang cukup serius. Karena sudah tak kuat lagi bertarung, akhirnya mereka memutuskan untuk melatih Yoko guna mengetahui teknik keterampilan kungfu siapa yang paling unggul di antara Hokigong dan Ouyang Feng. Ya, di sini Hokigong mulai mengajari Yoko teknik keterampilan kungfu tongkat pemukul anjing yang merupakan jurus legendaris dari sekte partai pengemis. Ouyang Feng yang tak ingin kalah, dirinya juga mengajari Yoko keterampilan kungfu teknik penangkal ular yang ia kuasai. Karena keduanya samalah kuat dan hebat, Hokigong menurunkan satu teknik jurus penutup yang ke-36 dari 30 jurus yang sudah diajarkan pada Yoko. Melihat hal tersebut, Ouyang Feng mulai berpikir keras untuk mengingat satu jurus kungfu yang dapat menghentikan dan memblokir jurus tongkat pemukul anjing yang ke-36. Di sini nampak rambut Ouyang Feng seketika memutih demi mengingat satu gerakan kungfu untuk menghentikan dan mematahkan serangan jurus tongkat pemukul anjing tersebut. Melihat kenyataan tersebut, Hokigong sangat salut dengan kemampuan Ouyang Feng karena keberhasilannya dalam menciptakan jurus mematikan dari sekte partai pengemis. Sambil tertawa terbahak-bahak inilah, ingatan Ouyang Feng juga seketika pulih dan paham jika pendekar tua di hadapannya ialah si pendekar pengemis utara Hokigong. Namun secara tak disangka, di waktu yang hampir bersamaan, seorang pendekar perempuan yang bernama Qiuyin datang di tengah-tengah mereka dengan tujuan membalaskan dendam atas masa lalu yang sudah pernah disakiti oleh Hokigong. Namun kebahagiaan dan tawanya seketika menjadi pedih di saat melihat sebuah benang merah yang masih tersimpan rapi di tangan Hokigong. Di sini Nona Qiu baru paham bahwa orang yang merawat dan menjaganya selama ia buta bukanlah mantan suaminya, melainkan Hokigong itu sendiri. Tak kuat menerima kenyataan tersebut, Nona Qiu memilih melakukan bunuh diri agar di alam baka ia dapat bersama dengan kekasihnya. Berselang beberapa menit, terlihat Ouyang Feng juga mengikuti kepergian Hokigong. Di sini dirinya sudah merasa puas dengan kehidupan yang penuh warna. Bahkan ia juga sangat bahagia bisa memiliki Yoko sebagai anak angkatnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ouyang Feng mewejangi Yoko dengan mengatakan bahwa di dunia persilatan tak luput dari sebuah kejahatan dan percintaan. Ada kalanya cinta itu dapat menguatkan, namun cinta juga tak luput dengan sebuah luka dan kehancuran. Seusai mengubur dan memberikan salam penghormatan yang terakhir di Gunung Huanshan, Yoko kemudian pergi untuk melanjutkan misinya mencari dan menemukan keberadaan Nona Lung.